saya Bu Yesi. Bertemu lagi pada pembelajaran yang baru. Kita akan mempelajari masih di topik asam basa, yaitu menentukan konsentrasi asam basa jika pH-nya diketahui. Mari kita simak ringkasan materi yang pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu rumusan untuk menentukan konsentrasi asam kuat dan asam lemah beserta pH-nya, juga konsentrasi basa lemah dengan basa kuat beserta penentuan pH-nya. Untuk lebih jelasnya tentang perhitungannya, mari kita simak penjelasannya berikut ini. Nah, sekarang kita menentukan konsentrasi dari asam dan basa jika pH-nya diketahui. Nah, kita perhatikan lagi, kalau dia asam, pH-nya kurang dari 7. Kalau basa, pH-nya, ini yang basa, lebih besar dari 7. Nah, kita perkirakan di sini ya, kalau rentangnya kurang dari 7 ini, yang ini yang lebih besar dari 7, berarti yang A dan B itu adalah asam, yang C itu adalah basa. Nah, untuk menentukan mana pH untuk asam dan basa, kita ingat kembali kalau rumus pH itu adalah min log konsentrasi H+. Nah, untuk menentukan konsentrasi asam atau basanya, kita tentukan dulu konsentrasi H+-nya baru ke konsentrasi asamnya. Kita anggap ini pH-nya untuk HCl aja gitu ya. Yang ini untuk asam asetat, misalkan C3COOH. Nah, kalau seperti ini, Ka-nya untuk C3COA itu 1 kali 10 pangkat minus 5. Jadi kita bisa tahu konsentrasi asamnya gimana. Nah, ini yang kita anggap pH-nya adalah sebagai KOH. Ya. Nah, untuk yang A, kita tinggal masukkan saja ke persamaannya, ke ini ya, ke persamaan ini, berarti pH-nya 2 min log konsentrasi H+. Nah, berarti konsentrasi H+ itu adalah anti lognya ya, berarti kalau dia 2 berarti 10 pangkat minus 2. Kita perhatikan kalau dia asam HCl-nya itu H+ plus Cl ini kan, berarti X-nya valensi asamnya 1. Ini yang di depannya, ini jumlah H+-nya 1. Berarti tinggal kita langsung masukkan ke persamaan. Nah, konsentrasi HCl-nya. Nah, konsentrasi asamnya bisa kita ketahui dari persamaan ini. Nah, konsentrasi H+-nya kan 10 pangkat minus 2 sama dengan X-nya 1 dikalikan konsentrasi HCl. Jadi konsentrasi HCl-nya itu sama dengan 10 pangkat minus 2. Nah, kayak gitu ya. Nah, beda kalau dia basa lemah atau asam lemah. Nah, untuk itu contohnya di B, kita coba lihat. Ingat ya, kalau menentukan pH yang diketahui, kita cari dulu konsentrasi H+-nya dengan rumus ini. Nah, dari mana Ibu dapatkan 10 pangkat minus ini? Anti lognya. Berarti kalau dia bulat, seperti ini dia jadinya. Ya, 10 pangkat minus 2. Tinggal kita masukkan ke persamaan penentuan konsentrasi H+ dari asam kuat. Nah, kenapa kita menentukan bahwa ini asam kuat? Karena di sini di soal tidak dikatakan Ka-nya berapa. Sekarang yang B. Yang B pH-nya itu adalah min log konsentrasi H+. Berarti kita cari dulu konsentrasi H+-nya. Kita masukkan 3 min log 2 sama dengan min log konsentrasi H+. Konsentrasi H+ itu sama seperti tadi. Kita ingat kembali bahwa di depan ini 3 min log yang bulat itu adalah hasil pepakatannya. Kalau kita secara matematis akan lama menjelaskannya ya, perhitungannya, tetapi kita pakai tips saja. Kalau dia di depan ini akan jadi pangkat, kalau di depan di belakang itu akan jadi bilangan bulatnya. Jadi yang ini pindah ke sini 2, kita buat kali, kita buat 10. Nah, yang 3 ini adalah pangkat negatifnya. Nah, karena Ka-nya diketahui di sini, maka kita harus tahu ya, karena dia merupakan asam lemah. Jadi kita buat konsentrasi H+ sama dengan akar dari Ka dikalikan Ma. Nah, konsentrasi asamnya bisa kita cari di sini. Jadi konsentrasi H+ sama dengan akar dari Ka dikalikan konsentrasi C3COOH. Nah, ini yang kita cari, konsentrasi C3COOH. Nah, oke, kita masukkan ke persamaannya. Karena kita cari ini bentuk akar, berarti konsentrasi H+-nya ini tidak kita akarkan, tapi kita buat jadi pangkat 2. Kebalikannya ya, supaya nanti C3COOH-nya bisa kita cari konsentrasinya. Tinggal kita masukkan konsentrasi H+-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat minus 3 pangkat 2. Ka-nya adalah 1 kali 10 pangkat minus 5 konsentrasi C3COOH-nya. Nah, sekarang kita pangkatkan. Kalau 2 kali 10 pangkat minus 3 ini ya, 2 pangkat 2 itu kan 4. Kita buat 10 tetap. Nah, pangkatnya ini dikalikan. Min 3 kali min 2. Min 3 kali 2 ya.
sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 5 konsentrasi C3COA. Nah, yang ini harus kita bagikan. Nah, karena ini yang ditanyakan ya, berarti ruas kiri yang ini yang tanpa variabel dibagi yang dengan variabel ini variabelnya. Di C3COOH yang bebas ya. Berarti 4 kali 10 pangkat minus 6 dibagi 1 kali 10 pangkat minus 5. Nah, 4 dibagi 1 ya 4 ya. Sekarang 10 pangkat minus 6 dibagi 10 pangkat min 5. Ini kalau pembagian kalau pangkatan itu berarti dia pangkat negatif. Berarti 10 pangkat min 6 dikurang min 5. Jadi min 6 ditambah min 5, ini min 1 ya. 10 pangkat minus 1 atau ini 0,4 molar. Ini kita lupa tadi ya yang konsentrasinya. Nah, untuk ini perlu diingat, konsep matematika dasarnya harus diingat ya, perpangkatan, perkalian, kemudian eksponen dan akar itu seperti ini. Logaritma juga. Nah, ini tipsnya tadi ya, kalau seperti ini tinggal kita pindahkan. Kalau dia asam, kalau basa beda lagi. Basa harus lewat POH tadi, kita cari POH-nya dulu. Kalau pH-nya diketahui, kita cari POH-nya dulu, baru konsentrasi OH minusnya. Oke, sekarang yang C. Yang C-nya itu pH-nya 8, berarti karena dia lebih besar dari 7, dia basa. Diketahui nggak Ka dan atau Kb-nya? Nah, berarti dia termasuk basa kuat. Berarti kita langsung ke persamaan saja cari. Kalau dia menentukan konsentrasi asam atau basanya, konsentrasi OH-nya, kita cari pOH-nya dulu kalau dia basa. Nah, berarti kita pOH tambah pH sama dengan 14. Nah, gini ya. Jadi kita cari pOH-nya, kita masukkan saja persamaannya, pH-nya adalah 8, ini 14. Tinggal pOH-nya sama dengan 14 dikurang 8 sama dengan 6. Nah, berarti kita cari konsentrasi OH minusnya. Ya, karena dia asam, karena dia basa kuat, berarti kita menggunakan persamaan ini. Berbeda. Nah, karena dia termasuk ini, jadi kita agak banyak nih prosesnya. Ini proses pertama, ini proses kedua. Ini pOH min log konsentrasi OH minus ya, kita cari OH minusnya. pOH-nya 6 ya. Ini min log konsentrasi OH minus. Nah, sama seperti yang ini tadi, berarti langsung saja sih sebenarnya konsentrasi OH minusnya. Karena dia tidak ada satu ini, berarti 1 kali 10 pangkat minus 6. Jadi ini yang langsung jadi pangkat negatifnya 10 pangkat minus 6 molar, atau 10 pangkat minus 6 molar. Nah, karena dia termasuk basa kuat, kita harus cari dulu konsentrasinya, valensinya. Kalau tanpa reaksi ionisasi juga tidak masalah sebenarnya. Ini kelihatan kan jumlah OH-nya cuma 1. Nah, berarti valensi basanya 1. Nah, tinggal kita masukkan ke persamaan. Konsentrasi OH minus dikalikan sama dengan valensi dikalikan konsentrasi dari basanya atau MB-nya, molaritas basanya. Ini kita masukkan saja 10 pangkat minus 6, ini 1 konsentrasi KOH-nya. Nah, jadi konsentrasi KOH-nya ini bisa 1 dikali konsentrasi KOH ya 1, atau 10 pangkat minus 6 bagi 1 ya sama saja 10 pangkat minus 6. Jadi konsentrasi OH minusnya adalah 10 pangkat minus 6. Nah, untuk basa juga sama, jadi agak prosesnya lebih panjang. Kita menggunakan rumus untuk menentukan konsentrasi OH minus dari basa adalah akar dari Kb-nya dikalikan konsentrasi basanya. Nah, ini nanti ketemu konsentrasi basanya. Kalau prosesnya sih sama sampai di sini sama nanti kalau dia basa. Hanya di penentuan kalau dia basa lemah, dia harus mengikuti ini menentukan konsentrasinya seperti itu. Oke, ini ya cara menentukan konsentrasi asam dan basa jika pH-nya diketahui, atau menentukan konsentrasi H+ dan O- jika konsentrasinya di pH-nya diketahui.